Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan Firmansyah dengan NIM 204105020086 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari program studi Ekonomi Syariah. Tujuan saya untuk membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas ekonomi makro Islam yang dibimbing oleh dosen Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MII. Tanggapan dalam video ini berisi tentang tanggapan ekonomi makro Islam dalam konteks yaitu kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Sebelum ke lain-lainnya, ke kebijakan-kebijakan atau lebih mendalam di kebijakan fiskal, kita harus mengetahui yaitu pengertian kebijakan fiskal terlebih dahulu. Pengertian kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan atau belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan oleh negara, yaitu dengan cara meningkatkan pendapatan, misalnya dengan menaikkan gaji, misalnya dengan menaikkan pajak, menggerakkan badan usaha yang dimiliki pemerintah, dan meningkatkan sektor real sehingga akan meningkatkan pendapatan pemerintah. Cara yang kedua yaitu mengurangi pendapatan dengan tujuan masyarakat memiliki pendapatan yang lebih meningkat. Misal, pemerintah mengurangi pajak supaya menjadi seimbang. Yang ketiga, meningkatkan belanja negara dengan tujuan supaya uang yang beredar lebih banyak di masyarakat atau dengan memberikan subsidi kepada masyarakat. Yang keempat yaitu mengurangi pengeluaran, yaitu dengan mengurangi anggaran, misalnya mengurangi subsidi terhadap sektor-sektor tertentu. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai tentang tujuan kebijakan fiskal. Adapun tujuan kebijakan fiskal yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama yaitu supaya ekonomi berkembang dengan bagus. Contoh, pada saat ini ekonomi mengalami peningkatan pertumbuhan per tahun hanya 5% karena biaya produksi di perusahaan tinggi. Pemerintah dapat melakukan kebijakan dengan mengurangi pajak dari 5% itu menjadi 0% atau dengan memberikan subsidi kepada UKM. 2. Mencegah pengangguran. Ketika terjadi barang inflasi, maka otomatis daya beli masyarakat kurang, sehingga barang-barang produksi yang tidak laku di pasaran, yaitu menyebabkan perusahaan tidak memproduksi lagi, maka mengurangi tenaga kerja atau karyawan, dan mengakibatkan pengangguran. Pemerintah dapat melakukan kebijakan dengan memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan tertentu untuk biaya operasional atau dengan mengurangi pajak, maka otomatis hal tersebut akan membuka lapangan kerja baru dan tercegahlah pengangguran tersebut. Yang ketiga yaitu tentang stabilitas harga. Ketika barang-barang sedikit kemudian permintaan banyak karena orang banyak menganggur, maka otomatis barang-barang tersebut harganya tinggi atau mahal. Pemerintah dapat melakukan kebijakan dengan cara menaikkan suku bunga sehingga masyarakat banyak menabungkan uangnya. Tujuan yang keempat yaitu mendorong laju investasi. Ketika pemerintah mengurangi pajak dalam sektor tertentu, maka pengusaha itu akan tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan atau pemerintah memberikan subsidi. Tujuan yang kelima yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial.
Pemerintah akan memberikan pajak progresif kepada pengusaha, atau pemerintah memberikan subsidi kepada orang yang pendapatannya rendah sehingga terwujudnya keadilan sosial. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis kebijakan fiskal. Jenis-jenis kebijakan fiskal yang pertama yaitu adalah ekspansi. Ekspansi yaitu bagaimana pemerintah banyak mengeluarkan uang di masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi. Contohnya, pemerintah memberikan subsidi dalam hal-hal tertentu, serta memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang pendapatannya rendah, supaya uang banyak beredar di masyarakat, sehingga masyarakat mau mengembangkan usaha baru. Yang kedua yaitu kontraksional, di mana pemerintah mengurangi uang yang beredar di masyarakat, atau pemerintah meningkatkan pendapatan dengan cara pemerintah meningkatkan persentase pajak. Misalnya pajak yang awalnya 0% menjadi 3%, serta pemerintah melakukan pengurangan subsidi. Pembahasan yang keempat yaitu tentang komponen kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan perpajakan. Pajak yang dikenakan pada masyarakat dengan artian jika pemerintah ingin mendapatkan pendapatan tinggi, maka berarti pajaknya harus juga lebih tinggi, atau jenis-jenis yang terkena pajak itu lebih banyak. Misal, mobil pribadi pajaknya lebih tinggi daripada transportasi umum. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Jadi, pemerintah akan mengatur tentang pengeluaran pemerintah, yaitu tentang volume besar kecilnya. Ketika pemerintah pendapatan banyak dan ingin menggerakkan masyarakat, otomatis pemerintah akan banyak pengeluaran. Tetapi ketika pendapatan pemerintah kecil, maka pemerintah akan berpikir sehingga pengeluaran lebih ketat atau lebih sedikit. Ketiga, kebijakan investasi dan disinvestasi, yaitu kebijakan pemerintah tentang bagaimana mendorong investasi, memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan tertentu supaya nanti dapat berinvestasi, atau mengurangi pajak kepada pengusaha-pengusaha tertentu supaya mendorong pelaku ekonomi untuk berinvestasi. Yang keempat, pengelolaan utang atau surplus. Jika pendapatan pemerintah lebih tinggi daripada belanja, itu disebut surplus. Maka pemerintah dengan mudah mengalokasikan dana yang dimilikinya untuk kebutuhan-kebutuhan pemerintah dan untuk menggerakkan ekonomi, untuk menanggulangi pengangguran serta membuka lapangan kerja baru. Tetapi ketika pemerintah tidak bisa memenuhi kebutuhan karena pendapatan yang didapatkan dari pajak di bawah APBN, maka jalan keluarnya yaitu dengan hutang. Pembahasan yang kelima yaitu tentang instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, anggaran belanja seimbang. Jadi pemerintah akan melakukan supaya sehingga terjadi keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. 2. Pembiayaan fungsional. Bagaimana pemerintah membiayai hal yang ada manfaatnya, tidak mengeluarkan biaya yang tidak berpengaruh terhadap perekonomian negara dan masyarakat. 3. Anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Maka pemerintah akan menggunakan kebijakan defisit, yaitu ketika pemerintah pendapatannya lebih kecil daripada pengeluaran. Tetapi sebaliknya, ketika pemerintah lebih tinggi pendapatannya daripada pengeluaran, maka disebut kebijakan ekspansif atau pajak yang tinggi. Keempat, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif, yaitu pemerintah mendapat pendapatan lebih banyak daripada kebutuhan atau ekonomi di masyarakat berkembang. 5. Stabilitas anggaran otomatis, untuk keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. 6. Pengelolaan anggaran. Pembahasan yang ke-6 yaitu tentang fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal antara lain yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, yaitu bagaimana cara sumber daya manusia bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai kesejahteraan yang diharapkan. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi,
yaitu pemerintah mengambil kebijakan supaya pajak bisa berkurang atau dengan pemberian subsidi. Ketiga, alokasi, yaitu pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran yang nanti disesuaikan dengan kebutuhannya. Keempat, distribusi. Kelima, stabilisasi, yaitu untuk menstabilkan harga, ekonomi, dan pertumbuhan. Keenam, pembangunan. Bagaimana pembangunan berjalan baik secara fisik maupun non-fisik, baik secara pembangunan infrastruktur maupun pendidikan. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Sekian tanggapan dari saya untuk video kali ini, untuk video Bapak Dr. Abdul Wadid Nafis tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.